Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu tanggal 12 September 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu tanggal 12 September 2021 tertulis dalam Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat 38. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang yang mulai berpikir dan bertanya, siapakah aku? Dan menurut pola manakah hidupku berarti? Manusia mulai menjadi bijak pada saat dia menanyakan hubungannya dengan Tuhan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manusia yang hidup dalam takut akan Tuhan akan mencerminkan perbuatan Allah. Ia akan mencari Tuhan dan firman-Nya untuk memujinya. Manusia yang seperti ini akan memperoleh hikmat atau kohmah. Topik khotbah ini berhikmat dalam Yesus. Orang yang berhikmat dalam Yesus akan menjadikan Taurat Tuhan sebagai kesukaannya yang selalu direnungkannya siang dan malam. Merenungkan maksudnya, membaca, menghafal, merenungkan dan melakukannya. Baginya merenungkan dan menjalankan Taurat Tuhan atau firman Tuhan tidaklah berat dan bukan merupakan beban. Sebab Taurat Tuhan, kesukaannya, kegemarannya, dan yang ia cintai siang dan malam. Sehingga ia sangat akrab dan mesra dengan yang ia cintai, yaitu firman Tuhan. Dan segala aktivitas
kemauan dan rencananya selalu berdasarkan dengan kebenaran Allah. Dan penderitaan pun tidak akan bisa menjauhkan dirinya dari Tuhan Yesus. Dalam teks ini dibicarakan tentang penderitaan. Pastilah kita tidak mau hidup menderita. Kita mau supaya hidup kita bahagia, sukses, dan berkelimpahan. Kalau penderitaan itu datang, tentu pastinya sakit sekali. Hidup di dunia ini adalah penderitaan. Berjalan bersama Yesus tidak menjamin kenikmatan dunia. Itu sebabnya Yesus menjawab pernyataan orang yang mengatakan, "Aku mau ikut engkau." Dengan jawaban yang sangat keras, Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Meskipun tidak ada jaminan secara duniawi bagi yang mengikuti Yesus, tapi Yesus menolong kita dari penderitaan. Sebab karena dosa kita, Allah menahan rasa nyeri, menderita, dan bertahan untuk membawa manusia itu ke dalam kehidupan yang benar. Ungkapan yang digunakan dalam bahasa Inggris disebut long suffering, penderitaan yang panjang, atau yang lazim disebut kesabaran. Kesabaran sebuah bentuk penderitaan. Pengalaman penderitaan inilah yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Menderita, ditolak, dianiaya, bahkan dibunuh. Dalam keadaan dunia yang seperti ini sulit sekali untuk menerima pemberitaan firman Tuhan tentang salib atau penderitaan. Maka Petrus pada zamannya pun menolak penderitaan itu. Sehingga ia menarik Yesus keluar dari kumpulan itu dan membujuk Yesus agar meninggalkan salib. Tetapi Yesus menanggapi sikap Petrus tersebut dengan mengatakan, "Enyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus hendak mengatakan bahwa Allah mempunyai perspektif yang berbeda dengan manusia. Di tengah kehidupan ini, banyak orang yang menolak penderitaan. Tidak ingin bersama Yesus yang menderita, tetapi mau menikmati berkat yang melimpah dari Yesus. Dari Yesus yang menderita. Saya teringat sebuah cerita yang tidak tahu dari mana sumbernya. Menurut cerita tersebut, bahwa di sebuah desa ada tradisi bahwa jika seorang pemuda hendak melamar seorang gadis, akan membawa seekor kerbau tambun yang tanduknya harus menjulang ke atas. Maka jika kerbau ini diterima, itu berarti bahwa lamarannya diterima. Suatu ketika ada seorang pemuda melamar seorang gadis. Lalu ia pulang dari desa itu tanpa seekor kerbau. Dan semua keluarganya yang melihatnya, yang pulang tidak lagi membawa kerbau tersebut, bersorak, bersukacita menyambut pemuda tersebut. Karena mereka berpikir bahwa lamarannya diterima. Tetapi mereka heran karena wajah pemuda itu muram dan menunjukkan rasa sedih. Mereka bertanya, "Mengapa muram? Mengapa sedih? Bukankah lamaranmu telah diterima? Sebab engkau tidak membawa kerbau itu lagi pulang ke rumah ini."
Dan pemuda itu menjawab, lamaranku tidak diterima, tetapi kerbauku diterima. Sering sekali orang Kristen, dia menolak penderitaan, tetapi dia menerima berkat yang berkelimpahan dari Yesus yang menderita. Dia tidak mau bersama dengan Yesus yang menderita, tetapi mau menikmati berkat yang melimpah dari Yesus yang menderita. Penderitaannya tidak mau, tetapi berkatnya diterima. Demikianlah kita memahami Yesus. Sering sekali kita menolak untuk menderita, tetapi kita menerima pemberiannya. Bahkan kita sering muncul sebagai pembela Tuhan seperti Petrus dalam teks ini, yang merasa sedih dan ingin supaya Yesus meninggalkan salib tersebut. Pada kategori ini banyak yang menolak ajaran Yesus tentang penderitaan. Apalagi jika harus hidup memikul salib. Itu sebabnya akhir-akhir ini tren bagi warga jemaat mendengar khotbah yang bermuatan kesuksesan, sukacita. Suatu teologi yang membawa pada masa depan yang cemerlang, bukan pada jurang penderitaan. Pengkhotbah yang laris karena khotbahnya kadangkala lucu, menghibur, serta penuh dengan janji-janji kesuksesan secara materi. Dan sering sekali jemaat hanya disuguhi cerita yang membuat mereka terpingkal-pingkal, karena memang jemaat sudah bosan menderita. Jemaat bosan menderita dan mereka ingin penghiburan. Ketahanan, kesabaran atau long suffering sudah mulai memudar dari diri manusia dewasa ini. Tidak lagi bertahan dengan yang sulit dicapai. Semua ingin serba cepat, tidak mau capek lagi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat manusia lebih suka yang instan daripada yang alami. Tidak mau berjuang lagi. Tentu inilah sifat orang-orang yang tidak berhikmat. Yesus mengatakan orang-orang yang demikian adalah iblis yang harus disingkirkan. Enyalah engkau iblis. Orang-orang yang tidak berhikmat. Tentu Petrus merasa malu dengan kenyataan ini, sehingga mencoba membujuk Yesus agar mundur dari salib. Tapi Yesus memarahinya dengan mengatakan, enyalah iblis. Betapa para murid terbungkus dalam pengharapan kemuliaan yang melampaui penderitaan di depan. Disinilah letak kurangnya pemahaman dan pengenalan serta kegagalan mereka dalam mengikut Yesus. Penderitaan atau via dolorosa tidak hanya berlaku pada masa Yesus, tetapi juga pada masa kita di abad modern ini. Bila Yesus mengatakan pada murid-muridnya, itu juga perkataan buat kita pada saat sekarang ini, bahwa setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ada 3 syarat menjadi pengikut Yesus di dalam teks ini. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ini syarat dan bukan paksaan. Jadi mengikut Yesus bukan supaya kita kaya, bukan supaya kita sukses terus, supaya terberkati,
Tetapi mengikut Yesus perlu penyangkalan diri, merendahkan hati, meniadakan keberadaan kita untuk kehidupan orang lain. Penyangkalan diri merupakan sebuah sikap yang diwujudkan dalam sebuah tekad, dalam sebuah keinginan dan keberanian diri untuk tidak lagi melakukan atau menghadirkan dalam benak pikiran maupun isi hati berbagai perilaku atau pola pemikiran yang hanya ingin menyenangkan hati atau diri sendiri. Menyangkal diri, melampaui diri sendiri untuk siap berkorban bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksudkan dengan salib di sini adalah sebuah penderitaan kita yang kita derita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen. Meliputi segala kemalangan karena ketentuan ilahi, penganiayaan oleh karena kebenaran, setiap masalah yang menimpa kita, baik karena berbuat baik ataupun karena tidak melakukan sesuatu yang jahat. Segala kesukaran yang kita derita sebagai orang Kristen sangat cocok disebut salib, karena mengingatkan kita akan kematian di atas kayu salib yang dialami oleh Kristus karena ketaataannya. Salibnya itu seharusnya membuat kita bersedia menerima segala kesukaran kita karena ketaatan kita kepada Tuhan, dan tidak usah takut menghadapi penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Salibnya itu seharusnya membuat kita sadar bahwa sama dengan Kristus, kita juga harus menanggung kesukaran, karena Dia juga telah menanggungnya sebelum kita menanggung penderitaan itu. Kristus telah terlebih dahulu menanggung penderitaan untuk menebus kita manusia. Apakah kita sedang memikul salib itu? Kalau ya, itu berarti kita mengikut Dia yang telah memikul salib itu di depan kita, menanggungnya bagi kita, dan dengan demikian mengambil dan memikulnya dari kita. Ia telah memikul bagian berat dari ujung salib itu, bagian yang mengandung kutuk. Bagian yang berat itu sudah diambil oleh Kristus. Dengan demikian, Ia membuat bagian lain dari salib itu terasa ringan dan terasa mudah bagi kita. Atau secara umum itu berarti bahwa kita harus mengikut Kristus dalam segala kekudusan dan ketaatan. Saudara-saudari yang terkasih, maka orang yang berhikmat di dalam Yesus akan tetap setia mengikut Yesus yang ada di depan kita, walaupun harus menghadapi tantangan dan penderitaan. Orang yang berhikmat di dalam Yesus akan tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan mencerminkan perbuatan Allah. Orang itu akan mencari Tuhan dan firman-Nya untuk memujinya. Orang yang berhikmat di dalam Yesus akan berani meninggalkan hal yang lama yang membelenggu hidupnya. Namun di lain pihak akan menerima banyak hal yang baru. Bahwa dia akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bahwa dia tidak akan malu menyaksikan nama Yesus di hadapan orang banyak.
Walaupun dalam sepanjang perjalanan itu dari waktu ke waktu mungkin kita akan jatuh bangun ketika menyaksikan nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita juga merasa lemah dan tergelincir ketika melakukan hal-hal yang baik. Atau juga kita tidak mengerti arah tujuannya, kita merasa takut. Tidak apa-apa. Sebab Tuhan memahami keterbatasan kita. Kita tidak dibiarkannya seorang diri, sebab Ia bersama-sama dengan kita. Ia setia, dan Ia tidak akan membiarkan kita memikul beban yang melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, teruslah berjalan mengikut Yesus. Berjalan di belakangnya, mengikut Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang besar, yang telah menderita disalibkan untuk memberi kami kehidupan. Biarlah pengorbanan-Mu yang besar itu dapat membangkitkan kesetiaan kami kepadamu. Jika kami menderita, namun kami tahu bahwa penderitaan yang kami hadapi tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan Engkau nyatakan kepada kami. Ya Yesus Kristus, tolonglah kami untuk tetap setia mengikut Engkau. Berilah kami hikmat kebijaksanaan untuk tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin.